budaya fisik. Ini kalau saya mikrofonnya bisa, saya udah keliling nih. Tapi karena mikrofonnya nggak bisa, saya tanya satu-satu nih. Dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Sania dari Prodi Ilmu Komunikasi. Alasan saya ikut Duta Budaya Visip, latar belakang saya introvert karena saya ingin mengembangkan diri saya untuk keluar zona nyaman saya. Oke, justru karena introvert ingin push dirinya untuk keluar dari zona nyaman ya. Oke, siap. Sekarang saya tanya yang cowok. Tadi mengaku introvert betul? Kenapa kok bisa introvert berani-beraninya daftar Duta Budaya Visip, lolos lagi? Nah, sebenarnya kalau bercerita saya, saya tuh introvert pada waktu kecil. Nah, waktu dulu itu biar kan pakai introvert. masih waktu kecil dulu itu pas melewati gang depan rumah. Nah, itu kan banyak orang-orang tuh di depan rumah. Nah, daripada saya melewati gang depan rumah saya lebih baik muter kan. Iya, melewati rumah-rumah belakang, muter dulu, baru nyampe ke tujuan. Itu dulu saya benar-benar kayak takut banget berinteraksi sama orang-orang sekitar. Nah, semenjak itu saya mulai sadar bahwasannya komunikasi itu penting banget kan. Nah, dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini saya mencoba mengupdate diri bahwasannya saya harus bisa lebih baik daripada sebelumnya. Soalnya memang skill komunikasi sangat dibutuhkan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang ada di ruangan ini, mayoritas 7 orang mengaku sebagai introvert, 3 orang mengaku sebagai extrovert. Mungkin masih ada yang anggapan di masyarakat kalau introvert itu orangnya antisosial, nggak bisa ngomong sama orang. Kalau misalkan harus ketemu sama tetangga di depan gang, lebih baik cari jalan muter yang jauh, nggak apa-apa. Yang penting nggak harus ngobrol sama orang. Terus di sisi lain ada yang mikir kalau ekstrovert sudah pasti jago ngomong sama orang. Padahal belum tentu. Sebenarnya kita introvert atau ekstrovert adalah cara kita menyamankan diri, cara kita recharge energi. Kalau misalkan extrovert, barangkali recharge energinya ketemu sama orang. Kalau misalkan ketemu sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya, interaksi sama banyak orang, wah, energinya naik. Sementara kalau seorang introvert, habis ngobrol sama satu orang 30 menit, ya, ngendon di kamarnya seharian. Bener nggak? Tapi apakah lantas berarti seorang introvert nggak bisa ngomong di hadapan publik? No. Semua itu bisa disetel. Kak Sania, Kak Dika, dan saya juga teman-teman yang lain yang menyadari diri sebagai seorang introvert sudah tahu bahwa ada sesuatu tentang dirinya yang harus dibuat jauh lebih baik lagi. Ada yang bilang kata mutiara gitu ya, be yourself. Tapi yang lebih bagus lagi adalah be the best version of yourself. Jadi ketika Kak Sania sudah menyadari sebagai seorang introvert ada zona nyaman, tapi kalau misalkan mau melangkah lebih jauh lagi, maka kita harus keluar dari zona nyaman ini. Introvert boleh, kalau memang kita merasa nyaman menghabiskan waktu sendiri, ketika memang harus sendiri dan boleh sendiri, silakan. Tapi ketika kita memang harus berinteraksi dengan orang lain, ketika kita dibutuhkan untuk berkomunikasi, maka kita harus keluar dari zona itu. Kita memainkan peran. Saya introvert, tapi karena saya dapat undangan dari teman-teman Universitas Trunojoyo Madura, hari ini saya bermain peran. Saya harus menyampaikan pesan ke teman-teman, gimana caranya supaya saya nggak kelihatan terlalu introvert. Tetap kelihatan sih, nggak bisa dibohongin, tetap kelihatan introvert ya, tapi paling nggak kelihatan, aduh, masih ini deh jadi pemateri kok pendiam sekali, kan enggak ya? Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk itu.